Selamat malam pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya, Meisy Sasha, inilah berita utama edisi kali ini. Musim penghujan, KPU Kota Semarang pastikan logistik pemilu aman. Udinus sukses jembatani ribuan pencari kerja dengan perusahaan. SDM Jateng cek semburan lumpur bercampur gas di Demak. Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Musim penghujan, KPU Kota Semarang memastikan logistik pemilu aman dari kebocoran maupun tingkat kelembapan. Selain semuanya telah tersimpan dalam kemasan plastik, KPU Kota Semarang menilai gudang logistik pemilu sudah sesuai standar dan dalam kondisi baik. Kepastian amannya logistik pemilu yang diterima KPU Kota Semarang ini disampaikan Ketua KPU Kota Semarang Henry Cassandra Gultom saat meninjau gudang logistik KPU di kawasan industri Candi Semarang. Henry menjelaskan, meskipun saat ini musim penghujan, KPU telah melakukan sejumlah antisipasi dari kebocoran maupun kelembaban di gudang tersebut, di mana semua logistik pemilu yang tersimpan dibungkus plastik. Selain itu, untuk tempat penyimpanan, lantainya telah dilapisi kayu panel. Untuk itulah ia menilai secara penyimpanan di gudang KPU Kota Semarang sangat aman. Dari pengalaman hujan deras yang terjadi beberapa waktu lalu, gudang tersebut diakui Henry tidak ada kebocoran. Alhamdulillah gudang juga dalam kondisi yang baik. Saya kira teman-teman kepolisian juga setiap hari juga di sini ya, Pak Kapolsek ya, setiap hari di sini juga memastikan juga dari curah hujan yang dialami Kota Semarang hari ini juga alhamdulillah tidak ada yang bocor. Dan kita juga secara berkala juga melakukan pengecekan juga, siapa tahu ada yang kemudian rayap hewan-hewan yang lain. Tapi sejauh ini nggak ada penanganan khusus, mengingat ini kan kardus ya, mungkin udah lembab atau gimana ya? Justru itu, ini teman-teman nanti boleh cek itu semua dalam kondisi di packing plastik rapat semua. Jadi kalau soal kelembapan saya kira kok sepertinya aman ya. Saya kira kita di sini juga cukup terasa ya, hangat ya. Maksudnya kan tingkat kelembapan saya kira juga cukup terjaga lah kalau soal itu. Di antara logistik pemilu yang telah diterima KPU Kota Semarang sendiri, di antaranya tinta sejumlah 9.292 botol, bilik suara sejumlah 18.584 unit, kotak suara sejumlah 9.675 unit, segel plastik sejumlah 120.796 unit, dan 446.374 segel stiker. Kesemuanya saat ini disimpan secara rapi di gudang KPU Kota Semarang dan dijaga 24 jam oleh staf KPU Kota Semarang bersama aparat kepolisian. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu mengklarifikasi terkait anggaran pengadaan kendaraan bermotor untuk 177 lurah di wilayahnya. Menurut Ita, anggarannya bukan 8 miliar namun 4,7 miliar rupiah. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu mengklarifikasi besaran anggaran pengadaan motor untuk 177 lurah. Pengadaan kendaraan tersebut beritanya sempat viral, sebab anggarannya dinilai terlalu besar dan tidak sesuai dengan perhitungan. Menanggapi komentar warga tersebut, Wali Kota Semarang memberikan klarifikasi bahwa anggaran pengadaan kendaraan bermotor roda 2 tersebut hanyalah sebesar 4,7 miliar rupiah atau harga per unitnya mencapai 26,5 juta rupiah. Sementara angka 8 miliar yang pernah ia sampaikan adalah anggaran global dari sejumlah pengadaan oleh bagian rumah tangga pemerintah Kota Semarang. Selain untuk kendaraan roda 2, juga digunakan untuk pengadaan alat pemadam ringan sejumlah 150 unit dan sejumlah TV LED serta pakaian dinas. Untuk itulah, Ita menyampaikan permohonan maafnya bila beritanya kemarin sempat membuat gaduh di masyarakat. Itu di dealer itu harganya 27.400.000, sehingga total anggaran yang digunakan untuk pembelian sepeda motor ini adalah 4.702.311.564. Lah untuk anggaran yang 8 miliar itu betul di rumah tangga itu memang ada 8 miliar, jadi saya mungkin membacanya itu secara keseluruhan itu memang ada anggaran di rumah tangga itu ada 7,9
miliar itu 7,931 kan ya mendekati 8 lah. Ini adalah bentuk klarifikasi dan mungkin saya juga mohon maaf kalau kemarin itu jadi membuat orang bertanya-tanya gitu. Mosok sih 177 itu dengan 8 miliar. Saya tuh juga kemarin setelah itu saya juga bingung apa mungkin ya 8 miliar gitu. Tapi begitu saya cek lagi betul bahwa yang dipakai anggaran itu sekitar 4,7 miliar. Menurut Ita, anggaran pengadaan sejumlah barang tersebut bersumber dari APBD Kota Semarang tahun 2023 dan telah disetujui dalam pembahasan tim anggaran pemerintah daerah. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Udinus sukses jembatani ribuan pencari kerja dengan perusahaan. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Bingung lulus SMA mau lanjut kemana? Ingin yang sesuai passion? Lulus bisa bekerja di entertainment, menjadi presenter, pembawa berita, atau sebagai public relation di perusahaan terkemuka. Gabung saja di S1 Ilmu Komunikasi Universitas Dianuswantoro. For a better future. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Begi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambar
Motornya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Universitas Dianuswantoro Semarang sukses menggelar Job Fair ke-26. Job Fair ini diikuti 3.000 lebih alumni Udinus dan masyarakat umum yang mencari lapangan pekerjaan. Career Center Universitas Dianuswantoro sukses menggelar Job Fair ke-26 yang berlokasi di Aula Gedung E lantai 3 Udinus. Job Fair yang digelar pada 2 hingga 3 Desember lalu tersebut dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 Udinus, Profesor Supriyadi Rustad, dengan pengguntingan pita. Tercatat sebanyak 3.490 alumni dan masyarakat umum yang terdaftar pada Job Fair ini. Profesor Supriyadi Rustad mengatakan dengan adanya kegiatan Job Fair ini diharapkan relevansi antara perguruan tinggi dan dunia kerja membaik. Ini kan sebagai taskis ya, kita ingin melihat apakah relevansi perguruan tinggi dengan dunia kerja itu membaik. Tahun lalu seperti apa, tahun sekarang seperti apa, dan kita lumayan banyak perubahan ya, terutama di kurikulum kan kita sekarang ke UBE, jadi ke project based learning, problem based education lah biasanya orang menyebutnya begitu. Ini kita ingin lihat daya minat pasar dengan lulusan kita itu menjadi bertambah baik apa tidak dengan perubahan kurikulum semacam itu. Job Fair Udinus kembali digelar secara offline untuk pertama kalinya usai pandemi berakhir. Kegiatan ini memberi kesempatan untuk job seeker dan perusahaan untuk melakukan interaksi secara langsung. Hal itu dilakukan di beberapa booth yang diisi oleh perusahaan-perusahaan yang hadir. Kepala Pelayanan Alumni dan Karir Udinus, Dr. Sandy Novianto mengatakan, sebanyak 18 perusahaan ikut berpartisipasi pada Job Fair Udinus kali ini. Terdapat berbagai macam bidang perusahaan yang hadir, antara lain bergerak di bidang perbankan, software developer, garment, serta food and beverage. Tujuannya yang jelas menjembatani antara alumni Udinus yang sudah lulus atau baru saja lulus atau bahkan yang sudah lulus tahun-tahun lalu, di mana mereka belum susah dalam mencari pekerjaan. Di sini kita menghimpun beberapa perusahaan agar bisa berkolaborasi menyediakan lowongan-lowongan yang tentunya nanti bisa dilamar oleh para alumni kita. Selain para alumni juga untuk umum, yang jelas Mayora, ada Tongji juga. Jadi di sini ada beberapa perusahaan, ada software developer, ada garment, ada juga dari outsourcing juga ada, berbagai macam bidang ada di sini. Sementara itu Meida, salah seorang pencari kerja, senang dengan adanya acara ini. Ia mengaku terbantu dan sangat memudahkan para pencari kerja untuk melamar di perusahaan yang dituju. Sangat menguntungkan, apalagi untuk saya seorang fresh graduate yang barusan lulus, menjadi tahu tentang ada perusahaan ini lagi membuka lowongan pekerjaan yang nggak dibuka di sosial media lainnya.
Tadi melamar apa saja tadi? Melamar Work Finance, Mayora, Bank Jateng, sama Bank Mandiri. Berbagai fasilitas juga ditawarkan dalam kegiatan job fair di Udinus, seperti adanya stand makanan, stand untuk perlengkapan CV dan sumber informasi, serta aula yang dilengkapi dengan AC hingga para job seeker lebih nyaman dalam berinteraksi dengan perusahaan. Dari Udinus, Irfandi Ardianto melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengumumkan upah minimum kabupaten kota 2024 dengan kenaikan rata-rata sebesar Rp89.000 atau 4,8%. Besaran UMK yang dituangkan dalam surat keputusan Gubernur Jawa Tengah dan berlaku mulai 1 Januari 2024. Dalam surat keputusan tersebut ditetapkan UMK tertinggi Kota Semarang sebesar Rp3.243.969. Sementara UMK terendah adalah Kabupaten Banjarnegara, yakni Rp2.038.005. PJ Gubernur Nana Sujana menuturkan, penetapan UMK berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan tentang penyampaian informasi tata cara penetapan upah minimum tahun 2024, serta data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2024. Menurutnya, UMK ini hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Pemerintah menetapkan UMK untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan. Sedangkan perusahaan yang melanggar bisa dikenai sanksi. Memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten kota, serta nilai alfa. Penetapan nilai alfa tentunya mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah. Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum menggunakan data dari lembaga yang berwenang, yaitu BPS. Rata-rata kenaikan UMK 2024 di Jawa Tengah adalah 89.769 atau sebesar 4,08%. Upah minimum yang ditetapkan ini hanya berlaku untuk pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan. SDM Jateng cek semburan lumpur bercampur gas di Demak. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Halo semuanya, jangan lupa saksikan program TVku di YouTube channel TVku 49 yang pastinya seru dan menghibur. Setiap hari hadir memberikan informasi aktual dan terpercaya hanya di
kabar Jawa Tengah? Mau jalan-jalan, keliling alam, atau keliling tempat yang memiliki banyak histori? Jangan khawatir, ada Journey yang tayang setiap hari Rabu. Cari referensi makanan kekinian, makanan tradisional, bahkan makanan pinggir jalan, semua ada di program Hot Mom. Hot banget, hadir setiap hari Jumat. Dan pengen tahu mengenai informasi-informasi terkini, terpercaya, hanya ada di Talk Serba, talk show serba ada, live setiap hari Selasa. Jadi pastikan kamu subscribe dan tonton program kami hanya di YouTube channel TVku 49. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong. Pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Eits, itu Udinus, Universitas Dian Wiswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Wiswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Wiswantoro, jempol dan oke. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Tertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk
ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Jawa Tengah. Terkait munculnya semburan lumpur bercampur gas yang menggemparkan warga Kelurahan Tempuran, Kabupaten Demak, petugas ESDM wilayah Jateng mendatangi lokasi semburan. Dari hasil pengecekan munculnya semburan lumpur dikarenakan menumpahnya gas dangkal di dasar bekas sumur bor milik warga. Sejumlah petugas energi sumber daya mineral Jawa Tengah, cabang Dinas ESDM wilayah Semarang Demak, mendatangi lokasi semburan lumpur bercampur gas di salah satu rumah warga Kelurahan Tempuran, Kabupaten Demak. Melalui gas detektor, para petugas mendapati beberapa kandungan gas yang bercampur dalam semburan lumpur tersebut. Staf Bidang EBT Dinas ESDM Jawa Tengah Rifki Arya menuturkan, setidaknya ada 4 macam gas dalam semburan lumpur tersebut. Tingginya kandungan gas yang mencapai 15% dapat mengakibatkan kebakaran. Rifki menyarankan agar ruangan yang mengalami semburan lumpur dibiarkan tetap terbuka. Kemungkinan besar ini kan merupakan gas dari kantong-kantong mungkin kayak semacam gas rawa. Tadinya mungkin di bawah itu ada kayak rawa purba atau apa yang memunculkan metana. Metana satu itu. Cuman dia tidak yang besar gitu. Jadi ketika memang sudah sempat ada eksplosif sedikit, terus gasnya keluar, dia langsung gasnya itu sudah habis. Kemungkinan seperti itu, soalnya kan ini gasnya sudah sedikit sekali ya. Maksudnya nanti ketika kami melakukan pengecekan itu, kadar gasnya juga ya hanya sekisaran antara 5, pembacanya 5 sampai 15% maksimal. Sementara itu, Kapolsek Demak Kota, Ibda Rudi Trisayogo, menghimbau agar warga tidak mendekati lokasi semburan. Pihaknya saat ini juga memasang polis lain untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang jelas, kemudian kita lihat sejauh mana kerawanan yang dimunculkan berkaitan dengan munculnya gas dan lumpur di rumah salah satu warga Desa Tempuran. Setelah itu, kita melakukan pengamanan lokasi dengan cara membuat garis polisi. Karena apa? Bau yang dimunculkan oleh gas itu sangat menyengat sekali. Sementara untuk menindaklanjuti peristiwa semburan lumpur bercampur gas tersebut, petugas ESDM wilayah Semarang Demak mengambil sampel lumpur untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dari Demak, Tim Liputan TVku melaporkan. Selain terkenal dengan batiknya, Kabupaten Pekalongan juga menyimpan banyak wisata alam yang mempesona. Salah satu yang wajib dikunjungi adalah Black Canyon. Destinasi wisata ini terletak di Desa Kayu Puring, Peting Krayon, Kabupaten Pekalongan. Seperti apa liputannya? Berikut sekaligus menyudahi jumpa kita di Kabar Jawa Tengah. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Saya Meses Tasya dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, stay safe, stay healthy. Keindahan alam Black Canyon menjadi surga baru di Kabupaten Pekalongan, menyuguhkan pesona alam untuk merelaksasikan jiwa dan pikiran yang jenuh. Berada di Desa Kayu Puring, Petung Kriyono, Black Canyon buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Black Canyon menyuguhkan wisata air, diantaranya body rafting, body jumping, serta bermain air atau berenang. Tak hanya itu, kalian bisa camping bersama teman, keluarga, atau pasangan sambil menikmati nuansa alam nan asri. Suasana alam dengan airnya yang berwarna kebiruan, serta dihiasi dinding tebing yang tinggi, menambah keindahan pesona alam dan membuat betah berada di sana. Black Canyon memiliki 2 gedung, yakni gedung atas dan bawah.